Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan serta kita masih bisa bertemu ya mas, walaupun di daring. Hari ini saya akan membahas terkait dengan apa itu VLOOKUP, kemudian HLOOKUP ya, kemudian sama logika. Jadi dalam Excel kemarin kita sudah berbicara mengenai aljabar, kemudian berbicara mengenai aritmatika sosial, dan juga ada contoh terkait dengan korelasi product moment teman-teman ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai fungsi dari VLOOKUP ya. Nah, jadi VLOOKUP dan HLOOKUP itu merupakan bagian dari fungsi lookup. Lookup itu digunakan untuk mencari nilai pada baris atau pada kolom tertentu. Untuk VLOOKUP itu digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk vertikal. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini nanti nilai yang akan saya paparkan atau yang setelah saya kemukakan di sini kan dia nilainya bentuknya vertikal. Jadi ini nanti untuk yang slide 1 itu pakai VLOOKUP. Kemudian sesuai dengan awalan ya, V itu kan artinya vertikal atau tegak lurus. Nah, sedangkan untuk HLOOKUP itu berawalan H ya, digunakan untuk mencari nilai yang horizontal atau dia itu nilainya ke bawah ya. Horizontal itu nyamping ya, kalau vertikal itu tegak lurus. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, kita langsung saja ke praktek. Di sini ada daftar gaji guru SMP manfaat ya. Jadi teman-teman berpikirnya kan gini, berpikirnya itu kan nanti bagaimana ketika data itu sangat banyak. Ketika data sangat banyak kan saudara nggak mungkin ya nanti mencarinya kok secara manual. Saudara ngitung satu-satu. Misalkan saudara dimintai untuk bertanggung jawab terkait dengan rekap dari gaji atau sesuatu yang nanti bisa kita cari menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, di sini kan nggak mungkin toh teman-teman itu, kalau ini Ani dapat gaji pokoknya tulis 1.250.000. Ini kan nanti lama ya. Kalau ini kan kebetulan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini contohnya kan sederhana ya. Nanti kalau misalkan ada nanti 500 orang, kan tidak mungkin saudara satu-satu seperti ini dengan golongan. Ini kan berarti nama, di sini gol itu golongan, ada golongan A, B, C, A, C kan gitu ya. Nanti misalkan ada 100 orang kan A, B, C, A, terus C, terus A lagi, B, A, kan saudara nanti kalau pakainya itu manual kan capek. Kemudian juga terkadang untuk kategorinya itu enggak hanya misalkan ini ngomong gaji pokok saja, tetapi mungkin nanti kita berbicara mengenai THR, kita berbicara mengenai tunjangan beras. Itu kan nanti kan ada beberapa faktor yang harus saudara masukkan ke dalam sel-sel ini ya. Berarti si Ani itu kan berarti ada selnya, ada gaji pokok, ada THR, dan ada beras. Jadi kalau saudara itu nulisnya secara manual, wah nanti saudara bisa capek, keburu nanti premannya itu benar-benar pensiun ya teman-teman ya. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan VLOOKUP. Nah, di sini bisa kita mulai saja langsung. Jadi saya akan meletakkan atau akan membuat rumus di sel C5 ya, berarti ya di gaji pokok si Ani, dia itu golongannya A. Berarti di sini kalau golongannya A itu dapat gaji pokok 1.250.000, THR-nya dia dapat 500.000, berasnya dia dapat 200.000 ya teman-teman ya. Ya benar. Nah, jadi ini nilainya. Kemudian saya akan menempatkan di sel C5. Berarti saya harus sama dengan dulu ya. Nah, ini VLOOKUP ya berarti ya. VLOOKUP ini sudah ada, tinggal diklik aja. Ternyata nggak mau diklik VLOOKUP. Kemudian jangan lupa dikurung teman-teman. Nah, di sini ada petunjuknya teman-teman. Di sini kan ada lookup value. Nah, lookup value, kemudian ada lagi
tabel array, terus kemudian kolom index number, kemudian ada range, ada lookup. Di sini kan ada namanya itu bisa saya katakan terkait dengan penjelasan-penjelasan itu, maka table value itu adalah kalau di konteks ini itu adalah golongannya. Jadi gaji pokok itu dia golongan berapa sih kan gitu. Jadi saya klik ini golongannya A ya, berarti B5. Kemudian setelah itu, nah jadi nanti teman-teman setiap laptop atau komputer kadang itu ada karakternya gini. Jadi nanti kadang kita ngikuti saja untuk petunjuk yang ada di Excel ini. Dia itu kan meminta itu titik koma, berarti oh ini karakternya itu berarti titik koma. Karena ada laptop atau komputer yang memintanya itu koma, berarti memang settingannya itu pakainya koma. Ini pakainya saya titik koma ya. Kemudian setelah itu saya langsung menuju kepada G7 ini ya, mulai dari ini berarti ini G6 ya posisinya ya. Gak kelihatan ini, harusnya saya hilangkan. Sebentar, ini tadi karena ada gangguan, berarti ini saya klik G7 ya, G7 sorry bukan G7, G6. Nah ini langsung saya perlebar sampai J9. Nah setelah itu minta lagi titik koma, kemudian setelah sampai pada J9, nah ini yang terakhir. Gaji pokok itu pada tabel pembantu itu berada pada kolom berapa, kan lihat ini kolom 1 ini kan golongan, kolom 2 dia berada di kolom 2, terus saya kurung tutup. Nah bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Oh alhamdulillah berarti bisa. Jadi dalam VLOOKUP itu sebenarnya kan ada dua tabel, pertama tabel utama, yang kedua adalah tabel pembantu. Jadi tabel utama nanti dipakai untuk mengisi nilai-nilai yang akan kita isikan atau akan kita masukkan di sini. Lah tabel pembantu adalah tabel yang dipakai untuk membantu mengisi pada tabel utama. Jadi nanti ada dua tabel, satu tabel utama. Ini kan yang akan saya isi ya teman-teman ya. Yang kedua adalah tabel pembantu. Jadi oke bener ya, Ani dia itu adalah golongannya A. Kalau golongannya A, dia itu dapat gaji pokok itu 1.250.000. Nah, sekarang coba saya copy ke bawah ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada yang masalah, oh berarti di sini ada masalah, teman-teman. Lah ini kok bisa dia dapatnya itu nggak sesuai. Berarti kan gini, sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin, kalau kita itu copy seperti ini, dia itu kan sebenarnya lari juga untuk tabelnya. Nah cara untuk tabel agar tidak lari atau rumus itu tidak lari rumusnya gimana tuh Pak Juri? Maksudnya itu kan dia itu ketika saya itu ke bawah, nah ini ya, ini kan sebenarnya kan yang saya minta kan B5 itu ini ya, kemudian tabel G6 sampai J9, terus nilainya 2, berarti kan dia G6 itu mulai dari sini teman-teman ya, sampai J9 ya. Coba lihat. Jadi di sini tuh jadinya G7. Kan masuk akal karena dia copy itu kan dia kan duplikat ya namanya ya. Duplikat itu kan dia kan ke bawah loh teman-teman. Dia kan juga akan ikut ke bawah juga untuk selnya. Makanya untuk tabel pembantu di sel C5 di sini ya, ini harus kita tahan. Nah, untuk tombol Excel itu ada namanya itu, untuk nahan itu pakainya dolar teman-teman. Nah biar nanti ketika kita itu mau menduplikat itu untuk selnya itu biar nggak lari, jadi tetap G6. Kalau ini kan dia masuk G7 gitu, ini dia masuk G8, dia kan semakin ke bawah teman-teman. Nah ini sudah nggak ada, sudah hilang G9 ya.
G9 kan sudah ini, dia G9 udah golongan C, sementara dia golongan A, dia sudah habis. Kemudian untuk yang apa namanya sel C9 dia EK itu golongan C, dia sudah masuknya G B apa G10 teman-teman. G10 kan posisinya di sini, jadi sudah hilang, makanya harus dikasih dolar. Istilahnya itu agar dia nggak lari. Berarti untuk rumus yang awal tadi diberi dolar. Dolar itu shift 4 ya teman-teman ya. Nah ini kemudian ini dikasih dolar, J ini dikasih dolar sebelum J, kemudian setelah J itu dikasih dolar teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kan untuk tanda dolar itu kan dia itu selnya itu akan tetap di satu sel meskipun kita akan menduplikat kemana-mana, bisa dikatakan itu tetap absolut ya, atau dia itu akan tetap. Jadi coba kita enter ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita enter. Nah dia akan tetap 1.250.000. Nah sekarang kita duplikat teman-teman. Nah dia kan tetap di 1.250.000 untuk Ani, dia itu golongannya A. Saya klik ya untuk yang Budi ya. Nah dia itu karena saya kasih dolar, dia itu tetap ada di G6. G6 itu ini, jadi dia nggak turun ke bawah ke G7 enggak, tapi tetap dia di G6. Kemudian untuk akhirnya pun dia tetap di J9 ya teman-teman ya. Nah inilah kegunaan dolar itu. Jadi meskipun kita menduplikat, tapi nilai yang akan kita duplikat tadi, kita misalkan tadi dari sel beberapa itu akan tetap, dia nggak akan ikut turun atau nggak akan ikut naik, nggak akan ke kanan, nggak akan ke kiri, intinya dia nggak akan ikut geser. Meskipun nanti sel yang akan kita pakai untuk formula itu kita geser, itu nggak akan. Nah jadi inilah kegunaan dari dolar. Jadi paham ya teman-teman ya. Ini saya kasih titik biar kemudian teman-teman sekarang daripada kita nulis lagi, kita tidak perlu nulis lagi, kita cukup di duplikat. Nah kalau di duplikat ini kan hasilnya nggak valid ya teman-teman. Karena apa? Karena kan ini C5, dia kan ikut geser tadi karena nggak kasih dolar. Nah ini misalkan cukup nggak usah lah kasih dolar lah, kasih B aja, B5 ya. Oke saya enter. Nah loh Pak, ini kok masih 1.250.000? Iya bener, karena apa? Karena kolomnya belum saya rubah. Ini masih kolomnya kolom 2. Jadi teman-teman di tabel pembantu untuk THR saudara lihat, oh THR itu dia berada di kolom 1, 2, 3, berada di kolom 3, yaitu 500.000 ya untuk golongan A, 600.000 untuk golongan B, serta 700.000 untuk golongan C. Maka untuk kolom 2 itu saya rubah ke kolom 3. Nah jadi 500.000. Kemudian saya duplikat ke bawah, bener ya, sudah sesuai. Kemudian yang terakhir untuk tunjangan beras, nah ini kan juga sama. Ini kan jadinya C ya, misalnya ini saya ubah ke B, pakai dolar boleh, karena ini nggak banyak sih menurut saya, ini saya ubah secara otomatis juga nggak apa-apa. Ini juga sama, untuk tunjangan beras dia itu berada di kolom 1, 2, 3, 4, berada di kolom 4, berarti saya rubah ke kolom 4. Inilah, nah ketemu kan 200.000. Kemudian saya duplikat ke bawah. Nah ini sudah jadi teman-teman. Jadi kalau misalkan saudara menginginkan berarti berapa ya untuk gaji totalnya, misalkan ya gaji total atau gaji pokoknya, gaji total yang dibawa pulang lah oleh para pegawai itu. Ini jangan lupa di merge sekali lagi. Berarti kan ada saudara Sam ya, Sam ini dapat 1.950.000 ya, lumayan ya, dapat 2.400.000. Jangan lupa teman-teman, kalau sudah selesai itu harus di save biar nanti pekerjaan kita tidak hilang. Karena kalau nanti tidak di save nanti akan hilang. Bayangkan ini banyak sekali, misalkan 100, misalkan ini saya hapus ini teman-teman ya. Misalkan golongannya ini saya lah, inilah A, C, D. Nah, ini otomatis berubah semuanya. Sorry nggak ada ya, kan ABC ya, C,
C ya, ini C dia otomatis akan masuk ke yang paling kalau di atas C itu logikanya atau algoritmiknya untuk Excel ini dia akan otomatis masuk ke golongan C. Ini A lagi, A lagi, A lagi, B lagi, B, A. Otomatis dia akan akan apa namanya? Dia akan menghitung secara otomatis. Bagaimana? Sangat praktis toh teman-teman. Ya, gitu ya teman-teman ya terkait dengan VLOOKUP ya.